Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Thumma qala ab'adus salati, sunat ab'ad dalam sembahyang. Ingat jamaah, sunat. Jadi yang berikut ini semuanya sunat. Maknanya kalau ditinggalkan sembahyang tetap sah. Jadi jangan risau atas penjelasan berikut ini. Sebab dia sunat, maka dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, dan sembahyang tetap sah. Hanya nanti dia kalau ditinggalkan sunat pula sujud sahwi. Lah sujud sahwi pun hukumnya sunat, sehingga kalau tidak dikerjakan pun tak apa-apa, sembahyang tetap sah. Jam'u ba'din, ba'dun, ba'dani, ab'ad, artinya sebahagian. Wahwa fil istilahil fiqhiyyi, sunat ab'ad itu menurut istilah ulama ahli fikih, ma yujbaru tarkuhu bisujudi sahwi. Ma yujbaru tarkuhu bisujudi sahwi, sesuatu yang diperbaiki oleh meninggalkannya dengan sujud sahwi. Bahasa kita, sesuatu yang ditinggalkan maka diperbaikilah dia dengan cara sujud sahwi. Jadi ditinggalkan dia, sembahyang tetap sah. Jangan risau. Ya cuman ni ya? Ini kayak mana jadi? Jangan risau. Sembahyang tetap sah. Itu yang pokok. Yang pokok adalah sembahyang sah. Hanya sunat sujud sahwi. Perkara angka-angka berapa banyakkah sunat ab'ad dalam sembahyang? Itu tak begitu penting bagi kita. Angka-angka itu tak begitu penting. Yang terpenting ini. Persoalan mengangkakan itu terserah saja. Wal ab'adu sittatun bihasabi ma dzakaruhu. Sunat ab'ad itu ada 6 sesuai yang disebutkan ahli fiqih. Wa illa fahiya tablughul 20. Andai tak disebut oleh ahli fiqih yang satu, ahli fiqih yang lain menyebutkan pula sampai 20 macam dia. Bagi kita angka-angka itu tak penting. Yang terpenting kefahaman bahawa sunat ab'ad ditinggalkan sembahyang tetap sah. Itu yang penting. Kalau ditinggalkan dia, sembahyang sah. Sunat tutup sujud sahwi. Tak tutup tak apa-apa. Mana dia? Satu, at-tasyahudul awwalu. Tasyahud awal. Kadang sebut tasyahud, kadang disebut tahiyat. Disebut tasyahud karena di dalamnya ada syahadat. Disebut tahiyat oleh karena di permulaannya sebut at-tahiyatul. Ingat jamaah, tasyahud itu dari at-tahiyatul sampai Rasulullah. Itu tasyahud. Tasyahud itu
dari at-tahiyatul sampai Rasulullah. Jadi jangan salah lagi ya. Jangan bacanya at-tahiyatul. Itu jelas ada tasydid kok. At-tahiyyatul mubarakatus salawat to salawatut thayyibatu. Jangan thayyibatul. Kita dah ngaji betul-betul nih jemaah, jangan salah-salah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada yang udah salah, suaranya kuat pula. At-tahiyyatul mubarak. Ya, itu salah kita juga. Kan bahagian dari saudara kita, harus kita perbaiki, bukan kita caci. Tapi maksud saya, jangan salah-salah lagi. Jangan malu bertanya. Dah. Assalamu alayka. Jangan assalamu alayka, S-nya 2. Assalamu alayka ayyuhan. Nunnya, N-nya 2. Jangan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. S-nya 2, N-nya 2. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahil shalihin. Asyhadu, jangan asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah. Sebahagian menambahkan wahdahu la syarikalah, tak apa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebahagian menambahkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi yang kita pakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Titik. Itulah yang disebut tasyahud atau tahiyat. Sebab di yang tasyahud awal itu ada 3 perbuatan itu jamaah. Ada tasyahud, ada salawat kepada Nabi, ada duduknya 3. Kan disebut suka tasyahud awal, tasyahud awal, tasyahud. Itu ada 3 di situ. Ada bacaan tasyahud itu sendiri sampai Rasulullah, ada salawat kepada Rasulullah, ada duduk tasyahud atau duduk tahiyat. Ada 3 itu jamaah. Yang pertama itu 3-tiganya sunat aku tadi enggak tasyahud awal, cemana sembahyang aku? Tak apa-apa, jangan risau, sembahyang tetap sah. Aku kan rakaat ketiga sekarang, tadi rakaat kedua kenapa enggak tasyahud aku? Cemana sembahyang aku? Batal ajalah. Salah. Orang namanya juga sunat ab'ad. Namanya juga sunat ab'ad. Jadi tidak dibaca pun sembahyang tetap sah. Sampai susah dia. Sembahyang zuhur sampai asar tadi aku sah, enggak aku sah. Sah. Ini kita ngaji betul. Nah, ya. Nah, tasyahud awal itu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faman tarakahu aw taraka syai'an minhu sunnalahu sujudu sahwi. Siapa yang tidak tasyahud awal, enggak dibacanya, dia duduk, dia tetap duduk. Waktu awal itu tetap duduk. Hanya baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tasyahudnya enggak dibacanya. Sembahyangnya sah. Atau tak dibacanya sebahagian. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala. Tak pakai wa barakatuh. Tasyahudnya
sah. Jamaah. Cuma sunat sujud sahwi. Tak baca tasyahud sunat sujud sahwi. Tak baca sebahagian dari tasyahud sunat sujud sahwi. Jangan risau. Jadi enggak apa-apa tuh kalau kita enggak baca. Enggak apa-apa. Namanya juga sunat. Dapat paham insyaAllah? Okey, 2. Wa julusut tasyahhudil awwali. Duduk tasyahud awal. Jadi tasyahudnya sunat ab'ad, duduknya pun sunat ab'ad. Contoh, dia baca tasyahud awal, baca, tapi jongkok, tidak duduk, sembahyangnya sah. Cuman karena tak duduk, sunat sujud sahwi. Tak sujud sahwi pun sah. Jemaah, boleh faham ni? Ya. Kalau mau dibuat cerita kira-kira begini. Wa yatasawwaru, gambarannya, bi an kana la yahsunut tasyahhuda. Dia tak bagus baca tasyahud. Fayuk marato, dia tak maulah membaca tasyahud. Tak mau dia. Fayuk marubil julusi bi qadarihi. Maka dia diperintahkan duduk selama waktu untuk tasyahud. Duduk tapi tasyahud tak baca. Tak apa-apa, sembahyang tetap sah. Atau baca tasyahud tapi duduknya tidak, jongkok, sembahyang tetap sah. Fa idza taraka sunnalahu sujudu li tarkil julusi. Kalau dia tak duduk, sunat dia sujud sahwi karena tak duduk tadi. Boleh faham jemaah? Saya ingin kita faham betul ni. Jadi tasyahud awal itu ada bacaan, ada duduk. Bacaan sujud, bacaan sunat ab'ad, tak dibaca sembahyang sah, sunat pula sujud sahwi. Tak sujud sahwi pun sembahyang sah. Duduk tasyahud awal sunat ab'ad, tak duduk sembahyang sah, namun sunat sujud sahwi. Tak duduk pun sembahyang sah. Jadi sembahyangnya campur-campur, ada rukunnya, ada sunatnya. Sunatnya pun ada ab'ad. Nanti insyaAllah sampai juga malam ni hayat. Yang ketiga, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awwali aw julusihi. Selawat. Solat, selawat sama. Mari kita solat kepada Nabi Muhammad. Hairan kita tu, solat kepada Allah lah. Okey. Mari solawat kepada Nabi Muhammad, baru tenang dia. Padahal solawat sama dengan solat, sama persis. Jahe dengan haliyah. Ada jual jahe, wak, enggak ada. Yang ada haliyah. Akan sama aja. Ya, maaf. Solat, solawat sama. Cuma solawat tunggal. Kalau solawat banyak solat. Cuma di Indonesia ini kalau solawat ke Rasulullah, kalau solat ke Allah. Padahal solat, solawat artinya sama-sama doa. Sama-sama aja, mah. Okey? Jadi membaca doa kepada Nabi pada tasyahud awal atau pada duduk tasyahud awal, itu hukumnya sunat ab'ad. At-tahiyatul sampai Rasulullah tasyahud. Duduk. Kita duduk ni. Allahu Akbar dari sujud kedua, rakaat kedua. Duduk. Duduknya itu sunat ab'ad. Baca tasyahud sampai Rasulullah. Sunat ab'ad. Tambah lagi baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun sunat ab'ad. Yang pertama. Jangan dipersoalkan Sayyidina tak Sayyidina. Yang mau pakai Sayyidina silahkan. Yang tak mau pakai Sayyidina silahkan. Yang terpenting baca salawat.
Ada yang bilang, Pak, kalau pakai Sayyidina bid'ah. Jangan salahkan, itu ilmu dia. Tapi yang tak mau pula pakai Sayyidina, anda pakai ilmu anda, saya tak mau pakai Sayyidina sebab itu bid'ah. Jangan pula disalahkan yang pakai Sayyidina. Sebab yang pakai Sayyidina pun ada tinjauan hukumnya. Jadi mari amalkan ilmu kita. Jamaah, dapat sudah ni tasyahud, duduk dan solawat 3. Cerita. Ini agak panjang sikit ceritanya. Yang penting faham sudah. Sampai detik ini faham ni dah kita sampaikan. Itu dia. Ini cerita. Fa idza taraka salata 'ala nabi fi tasyahhudil awwal sunnah lahu sujudus sahwi. Kalau dia tidak bersolat, tidak berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad dalam tasyahud awal, sunat sujud sahwi. Perhatikan kalimat itu, sunat sujud sahwi. Ternyata imamnya pakai mazhab Imam Hanafi. Wa kadza law tarakaha imamun hanafiyun wa alima bidzalika. Begitu juga kalau imamnya mazhab Imam Hanafi. Kerana dalam mazhab Imam Hanafi membaca salawat kepada Nabi Muhammad dalam tasyahud awal itu hukumnya makruh. Imamnya mazhab Hanafi, tak dibacanya salawat, wa alima bidzalika. Makmum tahu itu, bahawa si imam tak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal. Si makmum nanti setelah salam sunat sujud sahwi. Amalau lam ya'lam fala yu'maru bisujudi. Kalau si makmum tak tahu, tak diperintahkan sujud sahwi. Makanya saya selalu menyampaikan jamaah, kalau sudah salam mudah, jangan tanya-tanya lagi imam. Tak usah tanya-tanya. Asal salam, dah selesai lah itu jamaah, ya. Binaan ala anna madhhab al-Hanafi karahatu salati ala nabi fi tasyahhudil awal. Berdasarkan mazhab Imam Hanafi, makruh bersolawat kepada Nabi dalam tasyahud awal. Jamaah, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Syafi'i tidak. Lihtimali anna al-imama atabiha, karena berkemungkinan walau imamnya mazhab Hanafi, dia membaca salawat muqallidan, karena dia mengikuti ghairu madhabihi, bukan madhabnya, iaitu madhab Imam Syafi'i. Dia tahu ini makmum aku ni madhab Syafi'i ni, dia madhab Imam Hanafi. Sedangkan makmum tak tahu dia baca salawat atau tidak, sudah tak disuruh makmum sujud sahwi. Karena berkemungkinan si imam sadar dia orang berilmu, makmumnya ini madhab Syafi'i, dia pun membaca solawat jamaah au sahwan, atau boleh jadi si imam lupa. Si imam lupa bahawa dia bukan mazhab Syafi'i, dibacanya solawat. Ini gambaran saja. Rasa-rasanya kita tak pernah, imam kita selalu madhab Syafi'i jamaah. Jadi itu tak usah soal, ini hanya untuk teori saja. Yang terpenting duduk tahiyat awal, tasyahud awal, salawat kepada Nabi tasyahud awal, sunat abad. Tak dibaca sembahyang sah, tapi sunat sujud sahwi. Tak sujud sahwi, tak apa-apa, sembahyang tetap sah. Dah. Supaya jangan risau. Terakhir yang keempat, as-salatu 6 rupanya, bukan terakhir ni. As-salatu 'alal ali fi tasyahhudil akhiri. Salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Awas jemaah. Rukun solat hanya sampai Allahumma salli ala Muhammad. Kita cerita tasyahud akhir ni. Rakaat kedua sembahyang subuh, rakaat ketiga sembahyang maghrib, rakaat keempat sembahyang zuhur, asar, isya. Rakaat terakhir ni tasyahud akhir hanya wajib sampai Allahumma salli ala Muhammad. Wajibnya sampai itu aja. Lebihnya itu hukumnya sunat.
Aku mau cepat nih, udah mepet kali waktu, udah terdesak kali. Kalau ku baca salawat sampai ujung, nanti nggak sempat lagi nih. Udah, nggak usah teruskan ujung. Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum. Dah, tak apa. Karena yang wajib hanya Allahumma salli ala Muhammad. Tapi nggak sah katanya, jangan katanya. Yang nggak sah itu kalau nggak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kunciku tertinggal di kereta. Ini udah sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aduh, kalau dibaca sampai fil alamina innaka hamidum majid, macam mana ini? Usah sampai fil alamina. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum. Dah, ambil kunci. Sembahyangnya sah. Sebab apa? Sebab wa ala ali hukumnya sunat ab'ad. Yang kalau ditinggalkan sembahyang sah cuma sunat sujud sahwi. Tak sujud sahwi pun sah. Jadi jangan dibilang agama ni susah kali. Payah kali pun gara-gara sembahyang terlambat, matikan kompor tadi, angus juga lekan tu jadinya. Sembahyang kita salahkan, padahal ilmu kita yang kurang. Cobalah kalau aku tadi cepat-cepat salam selawat itu, kan terambil juga aku kunci kereta tadi. Ini gara-gara selawat panjang kali, aduh jadi hilang kereta awak. Sembahyang disalahkan. Cukup Allahumma salli ala Muhammad. Salam, ambil kunci kereta. Matikan keran, matikan kompor, kunci pintu. Dapat faham nih? Saya mengajak kita jamaah berilmu. Jangan nanti agama ni yang kita tuduh karena kita kurang ilmu. Jadi selawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir sunnat ab'ad. Dibaca dapat pahala, tak dibaca tak dapat pahala, sembahyang sah. Aduh, mau buang angin pun Allah astahiyat. Aduh, buang angin. Lama kali ni nanti tahiyatnya ni. Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum. Dah, buang angin. Jangan tunggukan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Tak siap-siap. Padahal wabarik kan. Tapi kena bersibuk tadi ni, mau buang mau tak siap-siap, lama kali. Sudah, Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum, buang angin, selesai. Jangan ilmu kita yang kurang, agama yang disalahkan. Saya sebenarnya kuncinya ke situ, jamaah. Ilmu kita yang kurang, agama yang kita salahkan. Dapat faham sampai sini? Jadi wa ala ali sampai fil alamina itu sunat. Ya. Menyebut wa ala ali sunat ab'ad. Tak dibaca pun salawat sah. Ceritanya kira-kira begini. Wa yatasawwaru sujud li tarkiha fi hadha hal bi an yatrukaha al imam wa yu'limahu bi tarkiha qabla salamihi. Wa yu'limahu, saya ni agak susah mengartikan wa yu'limahu. So di cetakan pun wa yu'limahu, di kita wa yu'limahu. Agak susah saya menerjemahkannya ini. Dalam bacaan saya wa ya'limahu. Wa ini fa'ilnya imam, maf'ulnya hu tarki itu. Kan? Tapi saya lebih nyaman bacanya ya'lamahu. Begini artinya. Imam tidak membaca ali wa ya'lamahu bitarkiha, makmum tahu itu. Ya'lamahu hu tarkun. Makmum tahu. Nya bukan nya itu tarkun, salah. Ya'lamahu, makmum tahu akan imam bitarkiha, meninggalkannya. Itulah bacaan saya sampai malam ini. Walaupun di dalam cetakan itu terus yu. Tapi bacaan saya ya'lamahu.
Baik. Makmum tak membaca ali. Wa ya'lamahu Imam tak membaca ali. Ya'lamahu, makmum tahu imam tak membaca ali itu. Qabla salamihi, sebelum salamnya. Tahu dia. Fayasjudu lis-sahwi, makmum sujud sahwi. Itu ciri gambaran saja jemaah. Macam mana kita bisa tahu? Kan? Walaupun pakai mic kan kita sibuk baca juga. Cuma begitulah dia. Ini mau digambarkan. Apalagi sembahyang sendiri. Kalau kita tahiyat akhir tak membaca wa ala ali, maka sunat kita sujud sahwi. Aku enggak ngerti-ngerti sujud sahwi, aku potong aja ni udah. Aku mau cepat. Udah, potong. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Dah pergi. Apa yang mau buat cepat jemaah. Sampai sini faham ni? Ya. Kalau tak faham sampaikan jemaah. Kalau tak faham sampaikan. Sebab ini terkait ibadah kita. Yang kelima. Khilafiyah jangan disoal, ya, akan saya jelaskan tapi tak usah kita soalkan. Yang kelima, al-qunutu fi subhi wa fi witri nisfi tsani min ramadhana. Kunut subuh dan malam ke-16 sampai akhir Ramadan. Itu sunat ab'ad. Kunut subuh. Kunut subuh dan kunut sembahyang witir malam ke-16 Ramadan sampai akhir. Sunat ab'ad. Tak dikerjakan sembahyang sah. Ayo ya, sunat ya. Jangan gara-gara yang sunat berkelahi sesama umat Islam. Berkelahi sesama umat Islam itu hukumnya haram. Sedangkan kunut hukumnya sunat. Masa gara-gara yang sunat awak lakukan yang haram? Kan lucu. Mau kunut, tak kunut tak ada masalah. Yang penting subuhnya kerjakan 2 rakaat. Boleh faham insyaAllah? Sujud sahwi, tak usah sujud sahwi sembahyangnya. Uraian sujud sahwi nanti belakangan. Ini hanya menjelaskan sunat ab'ad saja. Yang keenam, al-qiyamu lil-qunuti was-salatu ala nabi fil qunuti was-salamu was-salatu was-salamu ala ali wa ashabi fihi wal-qiyamu laha. Berdiri waktu kunut, berdirinya itu pun sunat ab'ad. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad waktu kunut. Selawat dan salam kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, itu pun sunat ab'ad. Ringkasnya, paket tahiyat awal, paket kunut, sunat ab'ad. Jadi seluruh tahiyat awal, seluruh yang terkait kunut, sunat ab'ad. Dikerjakan berpahala sembahyang sah. Tak dikerjakan tak dapat pahala sembahyang sah. Anjuran tutup sujud sahwi. Sujud sahwi pun sunat. Saya tak ngerti sujud sahwi, usah kerjakan sembahyang sah. Jangan bingung-bingung jamaah, jangan bingung-bingung. Kalau ada bingung-bingung tanya, jangan diam-diam dan jangan selesaikan sendiri. Nanti dia bingung, tak tanya hanya awak, ditanyanya kawan yang sebelah. Kawan sebelah pun bingung. Baru katanya, aku dengar gini, aku dengar gitu. Nanti bilangnya juga ngaji sama awak juga yang salah. Malu aku mau bertanya, apa lo malu? Dia bukan mencuri. Bertanya itu bukan mencuri, apa malunya? Gak pandai aku bertanya. Ghibah pandai, bertanya tak pandai. Itu masalah tu. Jamaah. Kalau aku tak tahu, aku bilang tak tahu, titik. Kalau khilafiyah, aku bilang khilafiyah. Jamaah. Sebab saya ingin sekali secara pribadi kita ni berilmu dalam amal kita.
Saya sembahyang, ada ilmu saya. Saya berzakat, ada ilmu saya. Saya haji umrah, ada ilmu saya. Saya puasa, ada ilmu saya. Dan saya sampai sekarang terus mengajilah supaya saya tahu amalnya. Begitu kita aja mau. Bahwa nanti ada berbeda-beda pendapat, yang saya tahu saya jelaskan supaya jangan berkelahi. Wa sayati tafsilu asbabi sujudi sahwi fi bahsihi. Nanti akan datang kita jelaskan uraian sebab-sebab sujud sahwi. Ini baru menerangkan sunat abaat saja, yang kalau ditinggalkan sujud sahwi. Tetapi selain ini nanti ada banyak sebab orang dianjurkan sujud sahwi. Yang kalau baca kitab Melayu Sabilal Muhtadin, itu dikelompokkan dalam 4 sebab. Jamaah. Kelompoknya 4, tapi kalau diuraikan banyak. Wa ma'ada dzalika mimma yutlabu sunanun la yujbaru tarkuha bi sujudi sahwi. Sunat-sunat selain yang disebutkan barusan kita ngaji ini, itu adalah sunat-sunat yang tidak dituntut sujud sahwi kalau kita tinggalkan. Perhatikan kalimatku. Seluruh sunat selain yang barusan kita ngajikan ini, kalau ditinggalkan tidak dianjurkan sujud sahwi. Ya jangan risau lagi. Dan tidak dianjurkan mengucap subhanallah. Kalau imam tinggal, selain sunat-sunat yang kita terangkan tadi, tidak dianjurkan makmum mengucap subhanallah. Maka fahamkan sunat-sunat yang sudah kita terangkan tadi. Itu saja. Apa dia? Tahiyat awal paket, kunut paket. Selebih itu sunat bukan abad. Ada istilahnya akan kita kaji nanti jamaah. Kalau solat sendiri tak perlu sujud sahwi. Kalau jadi makmum tak perlu subhanallahkan imam. Paham dah? Baik. Yang lalu saya ada janji hukum taklifi, hukum wat'i. Hukum taklifi itu jamaah, hukum yang ada akibat pahala dosa. Itu namanya taklifi. Untuk mudah kita faham. Wajib, sunat, makruh, haram. Inilah taklifi. Wajib ada pahala dosa, sunat ada pahala tak ada dosa, makruh ada pahala tak ada dosa, haram ada pahala dosa. Jamaah. Ini taklifi namanya. Apa contoh sembahyang 5 waktu? Apa hukum? Wajib. Kerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. 4 tuh. Tapi halal dimasukkan aja kemari. Karena tah mana ruangnya mau kita masukkan, kata ulama, masukkan saja ke taklifi. Walau yang halal ini tak ada pahala, tak ada dosa. Mubah. Mubah tu tak ada pahala, tak ada dosa. Wajib, makruh, sunat, haram ada pahala dosa. Ini namanya hukum taklifi. Ada lagi namanya hukum wat'i. Hukum wat'i menentukan berlangsungnya hukum taklifi. Contoh, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib. Kita contohkan zuhur. Sembahyang zuhur itu wajib. Tak dikerjakan berdosa, dikerjakan berpahala, itu taklifi namanya. Kapan dikerjakan zuhur? Kalau tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu namanya hukum wat'i. Jadi tergelincir matahari menjadi sebab adanya sembahyang zuhur. Maka tergelincir ini hukum wat'i. Dia membantu proses sembahyang tadi. Macam sembahyang maghrib wajib. Wajib. Apa syaratnya? Apa sebabnya? Apa penghalangnya? Sebab, syarat, penghalang, itu hukum wat'i. Saya ni sehat, kata si muslimah. Fikiran sehat dan saya pun sudah mukallaf. Wajib sembahyang maghrib. Wajib.
Tapi sekarang baru jam 6, udah terbenam matahari. Belum sembahyang maghrib aja saya tak sah. Karena belum ada sebab, yaitu terbenam matahari. Oh, udah terbenam matahari, saya mau sembahyang, udah ada sebabnya itu, tapi sedang haid. Oh, tak boleh, karena haid itu penghalang. Penghalang, sebab, syarat itu diantara hukum wad'i. Jadi ada taklifi, ada wad'i. Taklifi ada pahala, ada dosa. Baru kita kerjakan atau baru tak usah dikerjakan kalau ada hukum wad'i. Wad'i ini mana dia? Syarat, wajib, sebab, itu diantaranya jamaah. Okey? Itu sepintas saja, sepintas supaya paham. Ya. Jadi hati-hati kalau ada yang mengatakan zuhur tak wajib. Jangan langsung marah kita. Kafir kau ni kata. Orang jam 10. Macam mana mau wajib? Sembahyang zuhur apa jam 10? Memang yang bercakap ni kalau dia di depan umum tak betul lah pula, terganggu fikiran orang. Tapi kan dalam pengajian guru menyampaikan, dalam kelas guru menyampaikan, menguji kepintaran pelajarnya. Sembahyang subuh walau sudah terbit fajar shadiq tidak wajib. Kejutlah awak. Orang anak-anak mana wajib? Dia mah. Atau sudah balik, sudah dewasa, sedang haid, mana wajib? Dia sedang menguji kepintaran pelajarnya, memahami hukum taklifi, hukum wad'i. Boleh faham ni jamaah? Jadi mesti ada taklifi, mesti ada wad'i. Wajibkah berzakat? Wajib. Wajib. Kalau ada syaratnya, kalau ada sebabnya, kalau tak ada penghalangnya. Itu 3 di antaranya jamaah. Sebab nanti sebahagian kitab menjelaskan 5 hukum wad'i, sebahagian kata 7, tak usah, kita tak penting. Yang penting kita tahu taklifi, wad'i. Boleh faham insyaAllah? Tak bisa niat baik ya. Niat saya kan baik. Dia sembahyang, kainnya koyak. Waktu sembahyang tak tahu kainnya koyak, celananya koyak, telekungnya koyak, tak tahu. Habis sembahyang baru nampak. Kata kawan sebelah, ulang sembahyang kau. Kau ulang? Kan dah sembahyang aku tadi. Allah kan maha tahu katanya. Oh, salah pelajaran tu. Dia wajib sembahyang karena syaratnya tidak terpenuhi. Wajib ulang. Bahawa dia tak tahu tadi tak berdosa. Tak berdosa. Karena dia tidak tahu. Habis sembahyang, ulang balik. Oh, ternyata koyak. Ganti telekung baru. Ganti celana baru, ganti sarung baru. Sembahyang balik. Hati-hati pakai kalimat, kerana di masyarakat ni ada kalimat-kalimat racun. Kan Allah tahu katanya. Dia berwuduk, mukanya tak basuh rata. Diingatkan kawan sebelah, kan Allah tahu katanya. Ya, sejak kapan Allah tak tahu? Ini peraturan fikih yang wajib dipenuhi, berasal dari Rasulullah. Sikit ini pun enggak apa-apa, sikit-sikit enggak apa-apa nih, darurat. Apa yang darurat? Air banyak, kau sehat. Jangan pakai kalimat racun tu. Ada lagi kalimat racun di masyarakat ni, kalau dah umur 40 tahun enggak tobat juga, enggak bisa lagi tu katanya. Macam pokok kalau dah bengkok besar mana bisa luruskannya katanya. Ini bukan pokok orang. Jangan pakai kalimat racun itu, karena hidayah milik siapa? Allah. 100 tahun umur tak tobat-tobat, umur ke 101 hari dia tobat, bisa enggak? Jangan bilang tidak. Jadi jangan teruskan kalimat racun itu. Udah 40 tahun enggak tobat-tobat, ada lagi itu. Kau Tuhan rupanya. Hati-hati jamaah. Jangan pakai kalimat-kalimat racun tadi itu. Allah akan tahu. Kalau salah-salah, titik. Ikutkan aturan Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita. Faham ni? Boleh faham insyaAllah? Ini ada hukum taklifan. Dah selesai. Berikut kita terangkan sunat hayat. Sunat hayat ini lebih rendah derajatnya dari sunat abad.
Tak kita kerjakan tak dapat pahala, sembahyang tetap sah, tak perlu sujud sahwi. Mana dia? Sunanus salati au hay'atuha, sunat-sunat sembahyang atau sunat-sunat hayat. Sunanus salati au hay'atuha 15 syai'an. Sunat sembahyang kadang-kadang disebut sunat sembahyang. Kalau sunat sembahyang itu maksudnya sunat hayat. Ada 15. Nanti ulama lain sebutnya lebih 15. Bahkan ratus. Jamaah. Nanti lain kitab lain sebutkannya ini sunat hayat banyak kali jamaah. Sabaqa fil arkani bayanu ba'diha. Sebahagiannya sudah diterangkan waktu kita menceritakan rukun-rukun sembahyang. Azkuruhu awwalan, thumma adhkuru sunana muqarrata fi kulli ruknin min arkani sabiqati lis salati. Aku sebutkan di sini nomor 1, nomor 2 seterusnya. Kemudian akan kusebutkan sunat-sunat nanti yang ditetapkan terkait dengan rukun-rukun yang telah lalu itu. Rukunnya ini, sunatnya apa? Rukunnya ini, sunatnya apa? Itu tak penting. Yang penting bagi kita, penjelasan berikut ini adalah sunat hayat. Tinggalkan tak dapat pahala, sembahyang sah, tak dianjurkan sujud sahwi. Mana dia? Angka-angka jangan persoalkan. Angka-angka jangan persoalkan jamaah ya. Tahu satu persoalkan. Jangan kita berkelahi. 1. Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami wa 'inda ar-ruku'i war raf'i minhu. Perhatikan, ini sunat hayat, bikin malu kita berkelahi gara-gara ini. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Awas, yang menjadi rukun adalah takbiratul ihram. Mana takbiratul ihram? Ucapan Allahu Akbar. Itu rukun. Telinga wajib dengar. Sepakat seluruh ulama, enggak ada khilafiahnya. Adapun mengangkat tangan hukumnya sunat. Jangan pentingkan angkat tangan. Pentingkan ucap Allahu Akbar. Jadi waktu mengucap Allahu Akbar, angkat tangan. Mengangkat tangan hukumnya sunat. Itu namanya mengatakan ketika takbiratul ihram. Ketika ruku', walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Tak diangkat tangan, tak apa-apa. Nampak imam tak diangkatnya tangan, subhanallah, tak ada anjuran. Tak ada anjuran jamaah. Usah diucapkan karena sunat hayat. Wa 'inda ruku' wa raf'i minhu, dan bangkit dari ruku'. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami'allahu liman hamidah pun sunat. Dapat faham nih? Takbiratul ihram wajib, mengangkat tangan waktu takbiratul ihram sunat. Mengangkat tangan waktu ruku' sunat. Mengangkat tangan menuju i'tidal sunat. Hayat. Tak dikerjakan tak dapat pahala, sembahyang sah, tak dianjurkan sujud sahwi. Oke, sekarang agak panjang sikit. Lianna sahadzalika an fi'il Rasulullah, perbuatan itu betul dari Rasulullah Muhammad SAW. Faqad ruya raf'ul yadaini an 70 sahabiyan. Ada 70 sahabat yang meriwayatkan Rasulullah mengangkat tangan ketika itu. Minha, di antara hadisnya, hadis Ibnu Umar al-muttafaq alaihi, hadis riwayat Abdullah bin Umar. Sepakat Imam Bukhari Muslim. Apa dia? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta yakuna bihasbi mankabaihi. Rasulullah Muhammad SAW ketika berdiri mengerjakan sembahyang, beliau angkat kedua tangan beliau setentang dengan kedua pundak beliau.
Thumma yukabbiru, kemudian takbir. Fa idza arada an yarka'a rafa'ahuma misla zalika. Waktu Rasulullah ingin rukuk, Rasulullah lakukan, angkat juga kedua tangan macam begitu. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan. Ketika bangkit dari rukuk menuju i'tidal, Rasulullah juga angkat tangannya macam begitu. Waktu i'tidal Rasulullah mengatakan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nanti satu riwayat sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, tak pakai wa. Satu riwayat sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mana-mana pun betul. Ini rabbana walakal hamdu ni bukan kelompok kita. Kita kelompok apa? Kelompok rabbana lakal hamdu. Yang ini pula kelompok Rabbana lakal hamdu mil'u samawati. Macam di kapling-kapling orang ni surga tu dah. Yang mau pakai Rabbana walakal hamdu masuk muhajirin. Yang Rabbana lakal hamdu tak pakai walakal hamdu masuk muhajirin. Yang pakai Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta masuk muhajirin. Yang tak sembahyang pun kami persilahkan masuk. Mudah-mudahan satu masa engkau sembahyang. Apa masalah jemaah? Dapat faham insyaAllah? Malu gara-gara persoalan sunat berkelahi sesama umat Islam. Lebih malu lagi sunatnya sunat hayat. Wasaun fi dzalika man shalla qa'iman qa'idan mutaji'an, wasaun fi dzalika al-fardhu wan nafl, wasaun fi dzalika ar-rajul wal mar'atu, wasaun fi dzalika al-imam wal ma'mum. Sama saja. Sembahyangnya berdirikah, dudukkah, berbaringkah, sembahyang wajib, sembahyang sunatkah, laki-lakikah, perempuankah, imamkah, makmumkah. Mengangkat tangan itu hukumnya sunat. Hanya yang terbaik, bukan yang benar. Yang terbaik. Wa kaifiyatur raf'i, cara mengangkat tangan itu an yarfa'ahuma bihaitsu hadi atraf wa asabi' ala udunaihi. Mengangkat keduanya ujung-ujung jari yang 4. Yuhazi, setentang ujung-ujung jarinya itu dengan telinga bahagian atas. Nih. Wa ibhamahu syahmatai udhunaihi, kedua ibu jarinya ini dengan cuping kedua telinganya ini. Wa kaffahu mankibaihi, kedua tapak tangan setentang dengan bahu. Wa yustahabbu an yakuna kaffu ilal qiblati, sunat kedua tapak tangan menghadap kiblat. Wa yustahabbu kashful yadaini, sunat bentangkan kedua tangan. Nashrul asabi'i, nashrul asabi'i ay tafriquha, jari jemari itu agak renggangkan sikit, jangan rapat gini. Gini. Perempuan disunatkan agak kuncup sikit. Jangan terbalik, laki-laki kuncup, perempuan kembang. Sunat perempuan tu kuncup sikit. Laki-laki ini dia sini. Ada yang gini, tak sampai ke kuping dia. Allahu Akbar. Itu dia faham dia. Dia faham dia jemaah. Saya sudah sampaikan berkali-kali, sunat hayat. Jangan disoal. Jangan disoal. Itu dia. Kan tadi disebut yang terbaik. Jemaah. Wa kada yustahabbu raf'u idza qama tashawwal. Begitu juga sunat mengangkat tangan apabila bangkit dari tasyahud awal. Bangkit dari tasyahud awal. Jadi mengangkat tangan itu 4 kali. Takbiratul ihram, rukuk, menuju i'tidal atau bangkit dari rukuk, dan bangkit dari tasyahud awal. Pergilah dia nunaikan umrah, nunaikan haji, nampaknya setiap pindah orang tadi angkat tangan, setiap pindah orang tadi angkat tangan. Kata kita, biarlah, yang penting yang kita punya kerjakan. Sah enggak sembahyangnya itu, kok nanya lagi? Jamaah, itu biarlah sah menurut dia, jamaah.
Ya. Malu nanti kita berkelahi masalah gini. Kita dah jelaskan. Kerana nanti tu banyak macam tu jemaah. Ya, kalau dah sampai kita ke Makkah Madinah tu macam-macam cara orang sembahyang. Silahkan mereka dengan ilmu mereka masing-masing. Ilmu kita begini pula. Saya mau ikut itu kenapa? Rupanya Pak, tak apa, yang penting sembahyang. Satu, yang kedua kau ngaji. Jangan enggak ngaji. Kalau enggak ngaji, itulah mengamalkan tak pakai ilmu. Ya, paham ni? Ini terserah. Setelah diangkat, Allah, macam mana tangan berikutnya? Lepas, rangkul, di dada, antara dada perut, di lambung macam mana? Ini akan datang lah ya. 9:30 dah. Tersambung akan datang jemaah. Namun saya tetap kunci. Semua yang akan kita terangkan sunat-sunat kecuali yang tadi sunat hayat. Tinggalkan tak dapat pahala, sembahyang sah tak dituntut sujud sahwi. Jangan gara-gara begini berkelahi kita sama kita. Dah pula dia takbiratul ihram enggak ngangkat Pak katanya. Dia enggak apa-apa. Yang terpenting takbiratul, yang salah begini. Salah tu. Karena mulutnya tidak mengucap Allahu Akbar. Apa tu? Jemaah. Mengangkat tangan sunat sedangkan takbir wajib. Yang sunat dia kerjakan, yang wajib tidak dia kerjakan. Sembahyang tak sah. Sepakat semua ulama. Jemaah. Saya kalau yang khilaf-khilaf saya bilang khilaf. Ini akan datanglah kita ceritakan setelah bar tangan ni macam mana. Beginikah? Gini ya? Gini. Pernah lihat orang pegang ini? Takbir dia? Bar gini kah? Gini kah atau gini? Itu akan datanglah ya. Malam ni sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup sila, apa hal yang mau sampaikan? 1, 2, 3 pertanyaan, ayo. Baik, kalau tak ada sampai sini pulang kita doa kita ya. Ayo doa kita yuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum.